Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, Beranda Pay Network hari ini ada perubahannya ya teman-teman ya. Jadi silakan kalian baca sendiri guys. Dan di sini ada salah satu hal yang paling menarik ya bagi saya ya teman-teman ya. Di sini ya tertulis bahwa kami sangat bersemangat untuk apa yang akan terjadi di tahun 2023 ya. 1 tahun lagi membangun menuju tujuan bersama kami untuk mencapai periode mainnet berikutnya guys. Oke ya teman-teman ya. Jadi ini hanya perkiraan saya aja ya teman-teman ya, hanya perkiraan saya aja. Mungkin open mainnet ini akan segera terjadi di tahun 2024 guys. Oke ya teman-teman ya, ini kemungkinan ya. Jadi ini masih hanya kira-kira saya aja guys. Oke, jadi ini ada updatean ya teman-teman ya. Updatean di tahun 2023 akan banyak sekali pembaharuan ya guys ya. Oke, di sini ada specific project ya guys ya, improvements mainnet migration ya. Oke, di sini ada workdown for mainnet migration was threefold. Oke, di sini yang pertama ya KYC, kemudian apalagi ini guys. Oke, coba kita scroll dulu ya teman-teman ya. Oke, untuk project nanti ya guys ya di tahun 2003 KYC solution ya di sini. Kemudian V platform and ecosystem community. Oke, kemudian di sini apalagi nih guys. Oke, di sini mengkonekkan SDK ke pMainet guys. And more fungsionalitas the PSDK. Oke ya, nanti kita bahas lebih lanjut ya teman-teman ya. Kemudian apalagi nih guys, major hackathon. Oke. Kemudian mainnet PSDK launch and improved. Kemudian developer portal update ya. Kemudian PApps engine V2 is oke, kita lanjut ya. MVP version of developer wallets will be released soon. Oke. Wallet nanti mungkin akan diperbaharui juga ya teman-teman ya. Kemudian P-chat infrastruktur. Oke. Kemudian apalagi ini? Oke, looking towards 2023. Oke, kita scroll lagi guys. Oke, kita akan kulik ya teman-teman ya, apa sih update di tahun 2023 ini nanti guys. Oke ya, kalian simak terus videonya. Oke guys, di sini saya sudah menyalin ya teman-teman ya, translate dari tulisan tersebut guys. Oke ya, di sini sejak today atau di tanggal 28 Juni 2022, core team telah membuat kemajuan signifikan dalam membangun infrastruktur dan komponen yang diperlukan untuk migrasi mainnet, kemudian KYC massal ya, kemudian pembangunan ekosistem, dan pada akhirnya mempersiapkan periode mainnet berikutnya. Oke ya, di sini ada keterangannya lagi guys. Jaringan Pi berada pada titik penting dalam pengembangan enclosed mainnet, di mana Pi mampu fokus pada dua prioritas utama, mengaktifkan KYC massal dan kemudian memberdayakan pembangunan utilitas ekosistem. Keduanya merupakan langkah penting menuju tujuan kami membangun ekosistem yang layak untuk bersiap-siap open mainnet guys. Oke ya teman-teman ya, jadi jangan berharap open mainnet dulu ya sebelum KYC ini guys. KYC massal ini diaktifkan ya, kemudian pembangunan utilitas ekosistem. Karena memang tujuan keduanya itu langkah kedua lagi, sorry guys. Karena keduanya ini ya teman-teman ya, KYC massal dan pembangunan utilitas ekosistem ini salah satu tujuan ya atau langkah penting menuju open mainnet guys. Oke ya teman-teman. Kemudian di sini ada keterangannya lagi guys. Pembaharuan hari ini berfokus pada pekerjaan kami yang kami lakukan yang relevan dan menarik untuk pioner, dan mungkin mengabaikan upaya dan penerapan jaringan Pi yang tak terhitung banyaknya terkait antarmuka, beacon, kepatuhan, keberhasilan komunitas, dan perbaikan bug. Oke, kemudian di sini
Ada keterangannya juga mengaktifkan dan menskalakan migrasi massal berdasarkan data yang disinkronkan dari berbagai sumber seperti penambangan seluler, kemudian KYC, daftar periksa mainnet, kepatuhan, dan lain-lain. Validasi kebenaran dan akurasi migrasi di semua lini termasuk, namun tidak terbatas pada saldo ya. Oke, kita scroll aja langsung ke bawah ya teman-teman ya. Kita lihat guys. Oke ya. Di sini ada keterangannya ya teman-teman. Solusi KYC sebagai langkah persyaratan untuk migrasi mainnet untuk setiap perintis. Pekerjaan KYC terutama difokuskan pada peningkatan efektivitas ya, kemudian efisiensi dan keamanan aplikasi KYC. Kemudian memperluas KYC ke sejumlah perintis yang terus meningkat. Kemudian menganalisis dan mengerjakan solusi untuk perintis sejati yang telah mengirimkan aplikasi mereka dan belum menerima hasil KYC. Oke ya. Kemudian ada update-nya lagi guys. Aktifkan SDK untuk terhubung ke PMainet dan tambahkan lebih banyak fungsi ke PSDK yang memungkinkan pengembang membangun aplikasi Pi yang lebih lengkap dan mudah digunakan di mainnet. Dorong dan libatkan partisipasi pengembang, tingkatkan pengalaman pengembang dan platform Pi dengan cara yang lebih terarah dan mendidik ya. Kemudian memberikan dukungan infrastruktur dan konsultasi untuk pengembang atau developer. Beberapa detail tentang fitur-fitur utama tercantum di bawah ini. Oke guys. Kemudian ada keterangannya lagi guys. Hackathon utama dilakukan di universitas ternama ya. Oke, yang hackathon kemarin itu guys. Kemudian platform Pi dan ekosistem komunitas. Kami telah melakukan upaya yang signifikan untuk mendorong pertumbuhan ekosistem Pi. Salah satu dari dua tujuan utama jaringan terlampir. Oke guys. Kemudian di sini ada keterangannya lagi, memperbaiki upaya pengembangan hackathon untuk membangun utilitas dan kasus penggunaan ekosistem Pi. Lebih banyak hackathon direncanakan. Mulai 9 Januari, kembangkan lebih banyak program terkait pengembang untuk mendukung pengembang hackathon ya. Untuk pengembangan lanjutan API. Tambahan untuk App Store Pioneer sedang dikembangkan dan akan diluncurkan sebelum akhir tahun atau awal Januari. Mainnet PSDK diluncurkan dan ditingkatkan. Pembaharuan besar yang memungkinkan aplikasi Pi bermigrasi ke mainnet. Dokumentasi yang lebih detail dan lebih jelas. Oke ya teman-teman ya, nanti ini guys ya, mungkin beberapa hari lagi ya sebelum akhir tahun dan sebelum awal di 2023 ini nanti oke, di sini ada keterangannya ya guys ya. Aplikasi ya App Store Pioneer ya, App Store Pioneer sedang dikembangkan dan akan diluncurkan sebelum akhir tahun atau awal Januari. Mainnet PSDK diluncurkan dan ditingkatkan. Oke, jadi di sini nanti guys PSDK ya nanti akan diluncurkan di akhir tahun ini guys. Ya mungkin minggu-minggu ini ya teman-teman ya, mungkin beberapa hari lagi Beranda Pi Network ini mungkin akan ada perubahan lagi guys. Oke ya. Kemudian aplikasi engine versi 2 ya diterapkan, penyiapan yang lebih sederhana untuk pengembang yang menggunakan PX Engine untuk menjalankan aplikasi mereka pada infrastruktur server yang dapat diskalakan dengan mudah sambil berfokus pada pembuatan produk dan fitur front-end. Mereka mengizinkan lebih banyak umpan balik tentang penerapan untuk pengembang secara keseluruhan ya. Oke, kemudian meningkatkan proses pengembangan aplikasi Pi dalam ekosistem guys. Kemudian terutama untuk tim terpilih yang berkontribusi pada ekosistem dan memiliki lebih sedikit sumber daya dan sedikit pengetahuan tentang infrastruktur teknis yang dapat diskalakan. Versi MVP dari dompet pengembang akan segera dirilis. Pengembang dapat segera membuat dompet khusus aplikasi yang disesuaikan untuk mendukung operasi aplikasi Pi daripada penggunaan dompet pribadi yang ditautkan dengan akun individu pioner. Fitur ini rencananya akan tersedia untuk para pengembang pada bulan Januari. Oke. Nanti akan ada updatean di wallet Pi Network kita ya guys ya. Kita tunggu aja nanti di bulan Januari akan ada update-nya guys.
Pokoknya banyak sekali di sini ya teman-teman ya updatean terbarunya. Kemudian menatap tahun 2023, jaringan Pi ini telah menyaksikan peristiwa besar dan kemajuan besar pada tahun 2022, termasuk inisiasi migrasi massal KYC dan mainnet, serta pekerjaan dasar pembangunan ekosistem, terutama dalam konteks pergolakan industri yang lebih besar tahun ini. Pi telah menunjukkan keuntungan dari strateginya yang unik dan non-konsensus, visi jangka panjang Pi, dan fokus pada pembangunan substansi dan utilitas selangkah demi selangkah. Jaringan Pi tidak hanya mampu berdiri kokoh di antara kebisingan lingkungan industri yang telah besar, tapi juga telah membuat kemajuan dan pertumbuhan yang mantap menuju sasarannya yang dipandu oleh visinya untuk membangun ekosistem peer-to-peer paling inklusif di dunia. Dan online pengalaman didorong oleh Pi, mata uang kripto yang paling banyak digunakan di dunia. Oke ya teman-teman. Kemudian di sini ada lagi nih perubahan infrastruktur PChat ya. Sedang dalam pengembangan infrastruktur backend, PChat akan mengalami perubahan besar untuk menjadi aplikasi yang lebih mandiri, yang memungkinkan pengembangan dan penerapan fitur yang lebih cepat di masa mendatang. Akan mengurangi ketegangan obrolan dan nampak layanan lain yang menyebabkan gangguan penggunaan di masa lalu. Akan memungkinkan integrasi fitur PChat yang lebih mudah di masa mendatang ke ekosistem selain upaya teknologi dan produk di atas. Oke, nanti juga fitur PChat ya, PChat akan ada pembaharuannya juga guys. Ya, kita tunggu aja nanti guys. Kemudian di sini ya ada keterangannya, kami sangat bersemangat untuk apa yang akan terjadi tahun 2023, 1 tahun lagi membangun menuju tujuan bersama kami untuk mencapai periode mainnet berikutnya. Oke guys, jadi 1 tahun ini guys ya, mungkin di tahun 2023 ini tahun terakhirnya Pi Network mengerjakan projectnya ya guys ya. Mungkin ya ini hanya kira-kira saya aja guys. Dan mungkin kita akan menuju open mainnet nanti di akhir tahun di akhir tahun lagi, sorry guys. Mungkin kita akan menerima ya, atau kita akan menjalani open mainnet mungkin di tahun 2024 guys. Ini hanya kira-kira aja ya teman-teman ya. Oke, ini aja dulu guys informasinya ya teman-teman, semoga bermanfaat ya. Tetap semangat guys, kita hanya tinggal 2 langkah lagi untuk segera menuju open mainnet guys. Dan mudah-mudahan kalian semua akan sukses ya lantaran dari Pi Network ini guys. Oke ya, itu aja dulu informasinya guys. Untuk lebih lanjutnya silahkan kalian ya baca-baca di updatean terbaru di beranda Pi Network guys. Nah di situ tinggal kalian translatekan aja ya teman-teman ya, dan kalian baca perlahan-lahan. Memang ya namanya bahasa Inggris, kita terjemahkan ke bahasa Indonesia kadang agak jelas ya guys ya. Oke, itu aja dulu informasinya kali ini. Sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.